Menentukan lebar kisi pada cakram kompak atau CD dengan metode difraksi laser. Perkenalkan, nama saya Barbara Oktavina dengan NIM 1013-22096. Nama saya Dava Marciano Hermanto Putra dengan NIM 1013-22077. Nama saya Devi Gusman Maja dengan NIM 101-22088. Nama saya Teguh Zuriski Ramazan dengan NIM 098. Nama saya Muhammad Yusuf Alfikri dengan NIM 1013-22074. Nama saya Hagius Parunan Gaul dengan NIM 060. Dalam industri rekaman digital dan penyimpanan data, penggunaan cakram kompak atau CD telah menjadi sangat umum. Salah satu komponen penting dalam perangkat CD adalah kisi difraksi yang ada pada permukaan cakram. Penentuan lebar kisi pada cakram kompak dengan metode difraksi laser sangat penting untuk memastikan kualitas pemutaran yang baik. Metode ini didasarkan pada prinsip difraksi cahaya yang melintasi kisi periodik pada permukaan CD. Saat cahaya laser mengenai permukaan kisi, terjadi pembelokan cahaya yang menghasilkan pola inferensi. Pola ini berhubungan langsung dengan lebar kisi dan akan mempengaruhi kemampuan cakram dalam membaca data yang tersimpan. Research-based learning ini memiliki dua tujuan utama, yaitu menentukan lebar kisi pada CD melalui prinsip difraksi cahaya, menentukan kapasitas penyimpanan CD melalui prinsip difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah fenomena yang terjadi ketika cahaya melintasi atau memantul dari suatu penghalang dengan dimensi yang sebanding dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Dalam konteks difraksi laser pada kisi CD, difraksi terjadi ketika cahaya laser monokromatik mengenai kisi periodik pada permukaan CD. Dalam konteks difraksi laser pada kisi CD, cahaya laser monokromatik yang mengenai permukaan sisi akan mengalami pembelokan difraksi karena adanya interferensi antara gelombang-gelombang cahaya yang dipantulkan dari berbagai celah dalam kisi. Pola interferensi ini menghasilkan pola difraksi yang dapat diamati pada permukaan CD. Dalam analisis difraksi laser pada kisi CD, terdapat beberapa konsep penting yang harus dipahami. Pertama, terdapat konsep ordenya difraksi, yang menunjukkan jumlah dan posisi puncak-puncak terang pada pola difraksi. Puncak-puncak ini terjadi karena adanya interferensi konstruktif antara gelombang-gelombang cahaya yang difraksi dari celah-celah pada kisi. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. Ada CD, laser, penggaris, dan spidol atau pensil. Berikut langkah kerja dalam percobaan ini. Ukurlah jarak CD dengan layar sebesar 210 cm. Lalu ukur jarak CD dengan laser sebesar 30 cm. Selanjutnya, beri sinar laser pada CD. Kemudian, amati pantulan cahaya pada laser untuk melihat difraksi cahaya CD. Kemudian, ukur jarak dari orde 1 dengan orde 0. Berikut tabel data pada percobaan dan orde difraksi dan jarak dari pusat. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Dalam rangka menentukan lebar kisi difraksi pada permukaan CD menggunakan metode difraksi, kita dapat menggunakan rumus difraksi sebagai berikut. Berikut ada juga keterangan mengenai rumus penentuan lebar difraksi tersebut.
Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat menentukan lebar kisi difraksi. Dengan lebar kisi difraksinya yaitu 399 nanometer. Setelah menentukan lebar kisi difraksi pada CD, kemudian hitung luas CD dan luas pit CD. Luas CD dengan diameter lingkaran besar yaitu 12 cm dan diameter lingkaran kecil atau lubang CD yaitu 1,5 cm. Dengan luas CD didapatkan 381,51 cm kuadrat. Luas pit CD dengan lebar kisi difraksi pada CD yang didapat yaitu 399 nanometer. Dengan luas pit yang didapatkan yaitu 124.972,785 kali 10 pangkat min 14 cm kuadrat. Setelah menentukan luas CD dan luas pit CD, kemudian hitung kapasitas penyimpanan CD. Bit yang dihasilkan dari percobaan ini yaitu sebesar 0,0003 kali 10 pangkat 14 atau 3 kali 10 pangkat 10 bit. 1 bit sama dengan 1/8 byte. Maka didapat hasilnya 0,375 kali 10 pangkat 10 bit dijadikan ke megabyte, maka hasilnya 3750 megabyte atau 3,75 giga. Data yang tersimpan dalam CD pada umumnya mencapai 650 sampai 700 MB. Data tersebut tersimpan dalam sejumlah lapisan yang terbuat dari bahan plastik. Lapisan data itu dilapisi dengan lapisan tipis aluminium atau perak sehingga nampak mengkilat. Setiap lapisan terdiri dari sederet pit yang sangat kecil yang tersusun secara spiral dari pusat disk ke arah luar. Jarak antar pit dapat diukur melalui pengamatan difraksi oleh celah pit pada CD, pada cahaya monokromatik, pada panjang gelombang yang telah diketahui. Jumlah pit dapat diperkirakan dengan mengasumsikan bahwa 1 bit sebanding dengan 1 pit. Dengan demikian, jumlah data yang disimpan dalam CD dapat diperkirakan. Proses penyimpanan data pada CD dilakukan dengan cara menembakkan sinar laser pada permukaan CD. Jika CD kosong, permukaan disknya disebut translusen, yaitu cahaya dapat masuk ke dalam lapisan metal, sedangkan jika sudah terisi disebut opak, yaitu permukaan lebih gelap dan cahaya tidak bisa masuk ke dalam lapisan metal. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan bahwa kapasitas CD sebesar 3.750 MB atau 3,75 GB. Sedangkan secara teori kapasitas CD pada umumnya sekitar 700 MB. Hasil yang diperoleh terdapat perbedaan dengan teori. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kurang telitinya dalam mengukur skala busur dalam membaca sudut pantul pada masing-masing orde. Yang kedua, tidak stabilnya penempatan papan pada saat pengambilan titik terang dan ordenya. Berikut adalah tabel daftar nama dan peran anggota kelompok dalam menyelesaikan Research Based Learning Fisika. Sekian penjelasan mengenai Research Based Learning Fisika dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, penggunaan kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua.